I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. Pemirsa setia balapan dua roda dan penggemar berat aroma bensin premium campur oli racing, bersiaplah karena berita kali ini panasnya bukan main. Jadi begini, kita semua tahu Indonesia tuh lagi-lagi bikin heboh dunia Moto3 lewat satu nama ajaib dari Wonosari Gunung Kidul. Siapa lagi kalau bukan Veda Ege Pratama? Nih bocah bukan sembarang bocah, karena tiap kali dia naik motor, yang lain kayak langsung masuk mode buffering di tikungan. Nah, kabar terbarunya, Veda resmi diproyeksikan buat tampil bareng tim besar Honda Tim Asia di ajang Moto3 musim 2026. Ini bukan main-main sob, ini tuh semacam upgrade dari level anak kompleks suka balapan liar ke pembalap profesional internasional. Tapi tunggu dulu, karena di balik sorotan kamera dan deru mesin, ada dua nama yang siap bikin lintasan jadi lebih panas dari gorengan pas maghrib. Duo Spanyol dengan nama belakang kembar, Brian Uriarte dan Marcos Uriarte. Ya, ini bukan typo, bukan juga saudara kembar yang terpisah saat kecil, tapi dua rider beda yang punya misi sama, mengacaukan mimpi lawan-lawannya di Moto3. Sekarang pertanyaannya, siapa di antara dua Uriarte ini yang bakal jadi batu sandungan terbesar buat Veda kita? Nah, di segmen kali ini kita bakal bedah satu persatu kayak investigasi gosip selebritas tapi versi balapan. Soalnya kalau biasanya selebritas ribut rebutan endorse skincare, di sini para rider ribut rebutan posisi podium. Dan kalau dilihat dari persaingan tahun-tahun sebelumnya, gaya balap anak Spanyol ini tuh kayak bakso pedas level 10. Nikmat sih, tapi bisa bikin mata berair kalau salah langkah. Nah, sebelum kita lanjut, siap-siap. Karena kita bakal mulai dari yang paling disorot, paling berbahaya, dan katanya sih, udah kayak final boss buat para rider muda, Brian Uriarte. Oke, kita mulai bahas dulu dari Brian Uriarte, cowok Spanyol yang katanya kalau lagi di lintasan tuh bisa bikin rider lain mikir dua kali buat nyalip. Nih orang bukan sembarang pembalap brosis, dia tuh ibarat pemain sepak bola yang tiba-tiba pindah ke Moto3, tapi langsung juara. Dengan gaya balap agresif yang nyaris bikin tikungan ngerasa dihina, Brian tuh tipe rider yang kalau ngelihat celah sekecil kepala jarum, langsung masuk. Bayangin aja, kalau ada rider lain yang ngerem pelan-pelan biar aman, Brian malah gaspol sambil senyum kayak santai, gue tahu apa yang gue lakuin. Dia udah lama dikenal di paddock sebagai pembalap yang penuh determinasi dan punya kontrol motor setajam pisau dapur emak-emak pas lagi potong bawang. Dan jangan salah, walau umurnya masih muda, mentalnya udah kayak senior di paddock. Tenang, fokus, tapi siap tempur kapan aja. Tahun-tahun sebelumnya di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, dia sering banget bikin drama di tikungan terakhir, kayak ending sinetron yang plot twistnya nggak ketebak. Ada momen di mana dia finish dengan selisih sepersekian detik aja, dan itu cukup buat bikin komentator teriak "Mamma Mia" sambil lupa napas. Nah, kalau ngomongin rivalitasnya dengan pembalap Asia, Brian ini sering banget dianggap batu ujian. Kalau bisa kalahin dia, berarti kamu udah satu langkah lebih dekat ke level dunia. Jadi buat Veda Ege Pratama, melawan Brian Uriarte tuh bukan cuma sekedar balapan, tapi kayak ujian kelulusan dari Akademi Moto3 tingkat dewa. Tapi tenang dulu, walau Brian ini gahar di lintasan, bukan berarti Veda gak punya peluang. Ingat, anak Wonosari ini udah terbukti tahan banting dan gak gampang ciut, apalagi kalau udah dengar lagu Indonesia Raya di podium. Bisa-bisa semangatnya naik 200%. Jadi persaingan ini bakal kayak duel dua samurai di lintasan. Satu bawa semangat matador, satu lagi bawa mental baja khas Indonesia. Siapa yang bakal menang? Wah, kita tunggu aja di Moto3 musim 2026. Karena ini bakal jadi tontonan wajib buat semua pecinta balapan dan pecinta drama kejar-kejaran yang lebih intens daripada rebutan diskon 11-11. Nah, sekarang kita beralih ke Uriarte yang satunya lagi, si Marcos Uriarte. Kalau tadi Brian itu tipe pembalap yang galak kayak macan kelaparan, Marcos ini justru kebalikannya. Dia lebih kayak kucing yang kalem di depan kamera, tapi pas di lintasan berubah jadi harimau. Jangan tertipu dengan senyum manis dan gaya kalemnya di paddock, karena begitu lampu start mati, Marcos langsung berubah jadi mesin perhitungan super cepat yang tahu kapan harus nyerang, kapan harus bertahan. Ini anak tuh bukan tipe yang asal gas, tapi lebih ke strategi. Dia tuh pembalap yang tahu cara memancing lawan buat bikin kesalahan sendiri. Kalau Brian adalah badai yang menghantam dari awal, maka Marcos adalah kabut misterius yang tiba-tiba muncul dan bikin lawan salah jalan. Beberapa analis Moto3 bahkan bilang Marcos ini adalah puzzle yang belum selesai. Nggak bisa ditebak dan justru itu yang bikin dia berbahaya.
Dalam beberapa balapan junior GP dan kejuaraan regional Spanyol, dia pernah bikin kejutan dengan menyalip 3 rider sekaligus dalam satu tikungan, dan yang lebih gila lagi, dia melakukannya tanpa geser sejungkal pun dari racing line. Kayak ninja. Kalau ada julukan silent killer di dunia Moto3, kayaknya cocok banget buat Marcos ini. Dan yang bikin menarik, walau dia satu negara sama Brian, gaya mereka ini bertolak belakang. Bisa dibilang, Brian itu pemain drum sementara Marcos pemain biola, tapi dua-duanya bisa bikin konser di lintasan. Nah, buat Veda Ega Pratama, menghadapi Marcos ini sama sekali nggak bisa pakai strategi biasa. Kalau sama Brian mungkin masih bisa lawan pakai semangat pantang mundur ala gas terus pantang rem, tapi kalau sama Marcos, dia harus bener-bener pakai otak dingin dan feeling tinggi. Ini kayak main catur sambil ngebut 200 km per jam. Jadi lawan Marcos itu bukan cuma soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar dan paling paham momentum. Dan kita tahu, Veda punya pengalaman bertarung lawan rider-rider dengan berbagai gaya, jadi menghadapi Marcos bakal jadi tantangan menarik sekaligus pelajaran besar. Karena siapa tahu, duel ini malah bisa bikin Veda naik level, bukan cuma jadi pembalap cepat, tapi pembalap yang bijak membaca situasi, kayak pembaca gosip yang tahu mana berita beneran dan mana yang cuma clickbait. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, strategi rahasia alias jurus andalan yang bisa dipakai Veda Ega Pratama buat ngadepin 2 samurai Spanyol ini. Nah, buat Veda, kuncinya ada di 2 hal, ketenangan dan adaptasi. Kita tahu, Veda ini punya DNA pembalap Asia sejati, sabar tapi tajam, kalem tapi kalau udah nyerang langsung bikin lawan nyesel. Dan jangan lupa, Veda bukan anak kemarin sore. Dia udah kengang pengalaman di ajang-ajang internasional, termasuk Red Bull Rookies Cup, di mana dia sering banget duel sama para rider Eropa yang gaya balapnya lebih barbar daripada rebutan mic pas karaoke keluarga. Jadi untuk menghadapi Brian yang super agresif, Veda harus main taktis. Jangan terpancing buat duel langsung di awal, tapi tunggu momen di lap-lap akhir saat ban lawan udah mulai minta ampun dan tenaga mulai drop. Di situ Veda bisa manfaatin gaya balapnya yang lebih halus dan efisien buat ngebut di momen krusial. Sementara buat Marcos yang unpredictable, Veda harus banyak-banyak baca gerakan lawan di tikungan-tikungan teknikal. Karena biasanya Marcos suka main jebakan Batman di situ. Nah, ini cocok banget buat Veda yang dikenal punya kontrol motor super stabil dan intuisi tinggi di tikungan. Kalau bisa baca arah gerak Marcos 1 langkah lebih cepat, Veda bisa dapat celah buat nyalip di saat yang nggak disangka-sangka. Selain itu jangan lupakan faktor mental. Karena di Moto3, selain kecepatan dan skill, mental juara itu penting banget. Untungnya, Veda punya mental baja khas Indonesia yang udah terasah sejak masih kecil. Bayangin aja, dari Wonosari bisa tembus ke Moto3. Itu udah bukti kalau dia bukan tipe pembalap yang gampang goyah. Ditambah lagi dukungan fans Indonesia yang jumlahnya bisa ngalahin barisan semut nyari gula, semangat Veda bakal makin menggelegar. Jadi, strategi utama Veda adalah gabungan dari kecerdikan, kesabaran, dan keberanian. 3 hal yang kalau digabung, bisa jadi senjata pamungkas buat menaklukkan duo Uriarte. Kalau dia bisa eksekusi ini dengan sempurna, jangan kaget kalau musim 2026 nanti, kita dengar lagu Indonesia Raya berkumandang di podium Moto3. Nah, pemirsa balapan sejati, pecinta tikungan tajam dan para fans setia Veda Ega Pratama yang selalu siap dukung dari depan TV sambil nyeruput kopi dan makan gorengan, kita udah sampai di ujung cerita yang panasnya lebih dari knalpot pas balapan siang bolong. Bayangin aja, musim Moto3 2026 bakal kayak sinetron penuh plot twist. Ada Veda dari Wonosari yang siap tunjukin kalau anak bangsa gak cuma jago ngelawan macet, tapi juga jago ngelawan matador Spanyol di lintasan. Lalu ada Brian Uriarte, si rider barbar yang suka nyerang tanpa mikir panjang. Dan Marcos Uriarte, si silent killer, yang gerakannya halus tapi mematikan. Ini kayak nonton duel 3 karakter anime yang beda jurus, tapi semuanya pingin jadi protagonis utama. Sekarang tinggal kita tunggu aja, gimana Veda bakal ngeramu strategi mautnya. Apakah dia bakal jadi pembalap pertama dari Indonesia yang bisa ngerobek dominasi Spanyol di Moto3, atau justru dia bakal bikin sejarah baru dengan performa yang bikin komentator luar negeri ngelongo sambil nanya, "Who is this kid from Indonesia?"
Yang jelas satu hal yang pasti, apapun hasilnya nanti, Veda udah jadi simbol baru buat generasi muda Indonesia, bahwa mimpi setinggi podium MotoGP itu bukan cuma dongeng. Dari Wonosari ke dunia, dari sirkuit lokal ke panggung global, langkah Veda ini ibarat reminder buat kita semua bahwa asal ada tekad, gas, dan doa mama, gak ada yang mustahil. Jadi pemirsa, jangan lupa terus dukung perjuangan Veda Ega Pratama di Moto3 musim 2026 nanti. Dan pastinya, kalau kalian pengen terus dapetin update gokil dan lucu seputar dunia balap, gosip pedok, dan cerita di balik layar yang kadang lebih seru dari balapannya, pantengin terus channel ini. Klik tombol like-nya biar semangat kita makin kenceng dari suara knalpot racing. Tekan subscribe biar gak ketinggalan berita seru kayak gini. Dan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, siapa nih yang bakal paling nyusahin Veda? Brian apa Marcos? Yuk ramein komentarnya, siapa tahu jawaban kalian dibaca sama Veda langsung. Ingat, dukungan kecil dari kalian bisa jadi tenaga ekstra buat para rider kita di lintasan dunia. Jadi jangan pelit jempol ya, karena dari jempolmu lahir semangat juara. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, moto sakral reporter balapan lucu. Yang penting bukan cuma finish, tapi finish sambil happy. Gas terus Veda, Indonesia di belakangmu.